Ya, assalamualaikum positive people. Balik lagi bersama Nation. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Pak Imam Zanatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi PG2 P2G, Pak. Ya, Persatuan Perhimpunan Pendidik gitu. Apa sih Pak itu PG? Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Nah, kita mau ngobrolin soal makan siang gratis nih yang kemarin sempat dilontarkan sama Menteri Perekonomian kalau bakal diambil dari dana bantuan operasional sekolah alias dana BOS gitu. Ini gimana Pak kalau menurut dari P2G ini setuju nggak sih dengan rencana pengambilan makan siang gratis ini dari dana BOS sendiri? Kalau kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, soal makan siangnya kami anggap itu ide yang bagus karena beberapa negara maju dan beberapa negara menjadi maju karena ada program makan siang gratis atau makan di sekolah atau ada yang menyebutnya universal meal ya, maksudnya makanan untuk semua orang gitu. Makan siangnya ide yang bagus, tetapi ketika disampaikan menggunakan dana BOS, aduh ya, sangat tidak rasional sekali karena hitungan kami jika tidak meleset, jika memang benar makan siang gratis ini dianggarkan misal satu piringnya itu 15.000 dengan jumlah anak kita, kita lihat simulasinya ini misal kami contohkan kalau dicoba di anak SD sekolah dasar di seluruh Indonesia misal. Kalau anak Indonesia itu kan yang sekolah ada banyak ya, ada 50 sekian juta. Anak SD saja itu sekitar 43 juta. 43 juta dikali 15.000 dikali kita bulatkan saja 300 hari ya, karena kan ada hari libur ya Mas ya. Bukan 366 gitu kan. Kita bulatkan 300 hari itu biayanya bisa mencapai 200 triliun. Nah, 200 dalam satu tahun. 200 triliun itu sepertiganya anggaran pendidikan. Padahal anggaran pendidikan bukan cuma untuk anak SD, kira-kira gitu. Ada anak SMP, ada anak SMA. Maaf, di Indonesia ini bukan cuma sekolah, ada madrasah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, lalu ada RA, TK-nya Kemenang, lalu juga ada PAUD, jangan lupa, lalu juga ada sekolah kesetaraan, lalu juga gaji gurunya, lalu juga biaya untuk kampus, itu di 600 triliun itu. Kalau dia sampai sepertiga buat makan saja, jangankan dana BOS yang, kalau kami hitung ya, dana BOS itu kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir itu angkanya terus menurun. APBN pendidikan spesifik untuk dana BOS 2022 itu 54,108 triliun. Artinya 54 triliun katakan. APBN dana BOS untuk pendidikan 2023 53,103 triliun. Artinya dalam kurun waktu 2022 ke 2023 sudah turun 807 miliar. Hampir 1 T gitu ya, 807 miliar. Lalu di rancangan APBN untuk dana BOS tahun 2024 itu 52,08 triliun, 52 triliun lah. Penurunannya 1,2 triliun. Nah, jadi dari tahun ke tahun penurunannya cukup drastis dari 800 miliar ke 1,2 triliun atau 1.200 miliar kira-kira gitu. Nah, bagaimana mungkin dengan penurunan angka seperti itu kita mampu mengcover makan siang anak SD saja sudah 200 triliun seperti itu. Oke, terus Pak, kalau soal dana BOS semakin turun 3 tahun terakhir, ini apa sih Pak dampaknya buat sekolah-sekolah? Apakah ini ada pengaruhnya dari jumlah siswa yang turun atau seperti apa? Kenapa ada dana BOS itu akhirnya turun secara nilai? Iya, kalau dalam politik anggaran itu kan dana turun itu menyesuaikan realisasi.
Misalkan datanya 2022 54,108 triliun. Kenapa tahun berikutnya ini hanya 53? Biasanya karena realisasinya nggak segitu. Kalau tidak salah 2022 itu 51 triliun gitu. Jadi realisasinya kurang sehingga untuk tahun berikutnya ya dikurangi lagi gitu. Makanya ada istilah uang negara tuh harus habis gitu di bulan Desember tuh gitu. Karena takut tahun depan jadi logikanya begitu. Kita tuh negara kaya sebetulnya ya harus habis gitu kan. Nggak boleh sisa ya. Oke, berarti kalau Kalau boleh sih. berarti sebenarnya kalau misalnya ditambah berarti itu sebenarnya bisa aja masuk ke dana bos. Kalau emang pemerintah mau nambah, emang ini dana untuk makan siang gratis tapi lewat bos. Atau emang pemerintah nggak mau nambah tapi emang mau ngambil dari dana bos. Jadi kalau mau dialokasikan lewat dana bos, itu sudah tidak masuk akal. Dana bos itu kisaran 50. Kalau dana bos keseluruhan itu kan sampai 57 triliun ya. Dengan anggaran makan siang itu kan bisa sampai lebih dari 200 sampai sampai 400 triliun. Itu peningkatan sebesar itu kayaknya nggak masuk akal. Meskipun dipaksakan. Jadi kami dari P2G jangankan dana bos mengambil dari dana pendidikan saja 20% APBN kami tidak setuju. Kenapa? Dana bos yang sekarang saja ini masih belum bisa kalau dari sisi guru menyelesaikan masalah kesejahteraan guru, memperbaiki sekolah 60,6% sekolah di Indonesia itu dalam kelasnya dalam keadaan rusak. Dan ada alasan-alasan lain. Kenapa tidak bisa pakai dana bos misalkan? Nah, eh, esensinya bukan kewajiban dari dana pendidikan untuk memberi makan anak-anak kita. Karena kalau kita lihat secara esensial, yang memberi makan ini harus memiliki ukuran gizi yang bagus. Dan yang paling tahu gizi itu tentu Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Dan yang mau membantu anak-anak kita ini secara sosial itu ada di Bansos. Harusnya Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan lah yang mencanangkan ini. Karena ini adalah sebuah program, saya melihatnya sebagai sebuah terobosan. Karena terobosan ini tidak bisa diserahkan ke dunia pendidikan. Kenapa? Ada masalah lain lagi. Kalau itu dimasukkan ke dalam dunia pendidikan, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi dana bos kita hari ini. Pertama, rentan dikorupsi. Itu kita jujur ya, rentan dikorupsi. Dan korupsinya itu bukan korupsi yang menyenangkan. Jadi sistem pelaporan dana bos itu sudah menjadi persoalan khusus. Bahkan di beberapa sekolah itu, untuk pelaporan dana bos itu kepala sekolah membentuk tim sendiri. Namanya tim dana bos. Karena untuk melaporkannya itu butuh butuh tenaga lagi. Sehingga kalau ditambah lagi dengan alokasi dana makan siang gratis melalui dana bos, apalagi kemarin ada statement dari staf ahli Menko, Pak Zaki, kami juga berdialog saat itu P2G, beliau menyatakan dana bos ini afirmatif dan akan dimasukkan ke dalam rekening yang baru. Mohon maaf, rekening yang sudah ada saja itu pebelibet ngurus administrasinya. Kenapa ini bakal persoalan? Karena kalau guru dan kepala sekolah sibuk mengurusi administrasinya, kapan belajarnya? Karena beban administrasi masih menjadi persoalan utama di dalam dunia pendidikan dan persekolahan kita. Itu baru dari sisi apa beban administrasi ya. Belum lagi ketika disampaikan afirmasi. Kata kunci afirmasi ini adalah kata kunci yang sangat berbahaya. Dana bos itu sekarang cuma ada dua, bos kinerja dan bos reguler. Kinerja itu penambahan untuk sekolah-sekolah yang berprestasi, sekolah penggerak gitu ya. Ada kinerja tambahan kira-kira. Kalau bos reguler, semua orang dapat dana bos kira-kira, semua sekolah dapat. Ada bos afirmasi, tapi afirmasi itu terakhir diberikan itu tahun 2021 untuk daerah tertentu 3T, tertinggal, terjauh, dan tidak sangat pedalaman lah. Sekolah-sekolah yang butuh intervensi, yang masih pakai gubuk dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kalau kata kunci afirmasi ini digunakan, tapi sebelum ke sana, afirmasi itu dananya jauh lebih kecil lagi. Katakanlah disiram dana yang sangat besar. Kata kunci afirmasi itu berbahaya.
sudah ada contohnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tahun 2020 itu banyak sekolah-sekolah yang menutup program makan siang gratis. Kenapa? Karena program ini sifatnya afirmasi, yaitu secara khusus diberikan kepada anak-anak miskin. Nah, anak-anak miskin ini makan siang gratis, anak-anak yang tidak miskin bawa bekal sendiri. Dan yang bawa bekal jelas lebih mewah daripada yang makan siang gratis. Dan yang makan siang gratis ini dilabeli lah, oh kamu anak miskin, sehingga menimbulkan masalah sosial baru. Banyak di Amerika Serikat, saya baca laporannya tahun 2020 terjadi, banyak tutup karena anak-anak gengsi nggak mau makan di kafetaria makan siang gratis. Mereka bahkan rela lapar ketimbang mereka disinggung temennya karena gengsi. Sehingga karena tidak laku, sehingga berkurang makanan yang nggak dimakan. Karena nggak dimakan, anggaran dikurangi, 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 dan gagal. Nah, jangan sampai kita segagal itu. Oke, Pak. Terus kalau negara yang emang udah sukses menerapkan makan siang gratis itu negara mana dan apakah emang kita bisa mencontoh mereka gitu? Oh, ada. Yaitu yang agak mirip-mirip kita ya, nggak mirip banget. India. Oh, India ada. India itu program makan siang gratis tahun 2021. 2021, selama 11 tahun sampai 2022, mereka berhasil menurunkan angka stunting hingga 22%. Saya tidak bilang bahwa memberi makan anak itu memperbaiki stunting ya, karena stunting itu kan esensinya perbaikan gizi bukan di anak saja, tapi dari ibunya kan, ketika mengandung. Ya, tapi dengan kalau ibu itu punya dua anak, anaknya sudah makan di sekolah, tentu biaya ini kan bisa buat gizi ibunya, buat adiknya, kira-kira gitu yang lagi dikandung. 22% angka stunting turun, GDP India juga naik. Kalau tidak salah GDP-nya itu dari PDB-nya ya per kapitanya ya dari 442 dolar hingga 2.238 dolar. PDB dari 0,24% menjadi 9,05%. Jadi ada peningkatan, bahkan dikatakan banyak sekali keberhasilan pendidikan India, 10 CEO teknologi digital perusahaan besar teknologi di dunia itu adalah orang India. Tahun 2022 ada 50, tahun 2001 hanya sekitar 10 orang saja. Jadi ada impact-nya memang terhadap karir dan masa depan anak. Tetapi harus diperhatikan, makan siang gratis di India itu bukan program atau janji politik, tetapi itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi di India bahwa siapapun gubernurnya, siapapun presidennya harus memberikan makan gratis kepada anak yang sekolah dengan kandungan kalori itu ditulis di undang-undangnya 300 kalori dan 18 sampai 12 gram protein. Jadi esensi bahwa makan siang gratis itu demi anak Indonesia itu benar-benar amanat undang-undang. Nah, kita harusnya tuh MK-nya kayak gitu gitu lah. MK tuh ngurusin yang Seperti itu. Oke, terus kalau di India sendiri sebenarnya dari segi penganggarannya itu emang dari dari Kementerian Pendidikan atau emang dibuatkan khusus Pak sehingga kita bisa mencontoh dia. ya, ini memang sedang sedang kami riset ya, sedang kami riset. Beberapa data baru menunjukkan seperti itu gitu ya. Tetapi yang jelas Indonesia ini eh, kita percaya nggak percaya ya terhadap Kementerian Sosial dan Bansos gitu ya. Tetapi sejauh ini di Indonesia adalah untuk hal-hal semacam itu harusnya dikerjakan di luar pendidikan. Karena apa? Ini seperti membebankan persoalan perut makan ini ke Kementerian Pendidikan. Jadi saya kira tidak adil Recording in progress. kalau seperti itu. Terus Pak, kalau sebenarnya kan di Jakarta sendiri itu kan udah melaksanakan makan siang gratis. Apakah kita juga nggak bisa mencontoh Jakarta? Apakah di Jakarta juga dinilai kurang baik atau seperti apa? Jakarta itu apa ya bagus ya dia sudah bagus tetapi eh, Jakarta itu bagus jadi contoh tetapi ketika mau diterapkan ke daerah lain kita harus harus jujur harus terbuka dan juga harus melihat keadaan makanya salah satu rekomendasi kami dari P2G program ini kalau bisa jangan serampangan jangan terburu-buru
harus dikaji karena kita tuh harus mulai semakin banyak ya uh, membuat sebuah tradisi bagus. Jadi kalau bikin kebijakan itu dikaji dulu, ketimbang nanti kita buru-buru malah bikin persoalan gagal dan malah dianggap programnya gagal. Padahal itu karena tidak dikaji dulu. Indonesia itu luas, Mas. Jadi kalau Jakarta berhasil itu kadang kita berpikir itu program yang bagus tapi uangnya Jakarta kan gede gitu ya. Kita apa sih yang nggak ada Mas gitu di Jakarta kan kira-kira gitu. Tapi maksudnya dengan Jakarta udah memulai duluan di sebelumnya itu, maksudnya kita apakah Jakarta itu menggunakan dari dinas pendidikannya atau emang ada dana khusus? Apakah maksud kita bisa mencontoh secara sistem atau seperti apa dari Jakartanya sendiri? Bukan soal anggarannya ada atau enggak, tapi oh sistem yang digunakan di Jakarta ini oke gitu. Bisa kita pelajari misalnya. Iya, apa namanya untuk di Jakarta misalkan kami belum mempelajari lebih lanjut ya, apakah itu bisa disebut kategori berhasil atau tidak. Tetapi itu hal yang bagus juga kalau Jakarta kita jadikan contoh dari segi sistemik ya, itu bagus. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa Jakarta itu punya beberapa keunggulan. Dia ibu kota, dia adalah pusat segalanya, akses transportasi publik, transparansinya juga sudah sangat bagus gitu ya. Maaf gitu kalau kita tahu daerah-daerah tertentu bukan berarti mereka ini miskin ya, tetapi keterbukaan, transparansi, pengawasannya itu juga belum belum semaksimal di Jakarta gitu. Jakarta bisa dicontoh tapi dengan catatan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh daerah-daerah lain itu perlu intervensi khusus. Ya, menyesuaikan dengan lokasi seperti itu. Betul, karena harapan kami memang Geografi. iya, misalkan begini ya Mas ya, kalau itu diselenggarakan secara nasional oleh BUMN misalkan atau oleh BUMD, jangan sampai begini. Kita ini negara yang berbudaya. Kita punya keberagaman budaya lokal dan lain sebagainya. Jangan sampai makan siang gratis ini misalkan memaksa orang-orang daerah timur yang biasa makan papeda malah dipaksa jadi makan nasi misalkan. Nah, itu kan sebuah kekerasan simbolik secara budaya oleh karena kebijakannya itu tidak memperhatikan aspek-aspek sosial gitu. Jadi jangan cuma engineering, fabrikasi di pabrik di secara massal dan lain sebagainya. Gitu. Meskipun demikian, kalau kami dari P2G ingin ini menjadi perhatian serius, kita serius ini, tapi tolong jangan bercanda gitu. Dan ini harus komprehensif karena kalau ini berhasil Indonesia sebetulnya sedang mengamalkan sila Pancasila yang kelima sebetulnya. Kalau ini berhasil ya. Terakhir, Pak Imam, Pak Iman, kalau usul dari P2G untuk makan siang gratis ini seperti apa, Pak? Ada usulan apakah emang harus tahun ini atau bisa dikaji setahun dulu dan lain sebagainya atau seperti apa? Iya, pertama-tama ini adalah sebuah janji populis, kita sadar bahwa ini adalah janji dari calon presiden yang belum secara resmi di apa disahkan. Jadi kita mengkritik fenomena yang hari ini itu kan sesuatu yang belum resmi gitu ya. Jadi harus ada apa harus ada nunggu dulu kita. Kita harus nunggu dulu sampai resmi diumumkan jadi presiden, lalu mungkin akan dibuat tim di sana untuk mengkaji. Tapi yang pertama, kami berharap ini tidak main-main. Kita harus melibatkan ya semua stakeholder, didiskusikannya tidak boleh sembarangan, dikalkulasikan. Yang pertama sumber anggaran. Tapi kami dari P2G itu kalau dana bos, dana pendidikan kami tidak rekomendasi sekali. Kalaupun dilaksanakan bakal habis, jangankan dana bos, dana pendidikan juga bakal habis. Lalu secara teknisnya seperti apa, distribusinya, skemanya, dan juga partisipasi publiknya. Karena harapan kami tuh ini harusnya menggerakkan roda perekonomian masyarakat, Gemah Ripah, Loh Jinawi gitu. Oke, terima kasih Pak Iman Zanetul Hairi atas sharingnya. Semoga nanti makan siang gratis benar-benar terlaksana dan pastinya juga nggak mengganggu anggaran-anggaran lainnya Pak ya. Terima kasih Baik, sudah bergabung bersama terima Aksen kasih Action. Mas. Ya.